Perkenalkan, nama saya adalah Fiona Margareta. Saya adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Riau Angkatan 2019. Nah, hari ini saya ingin menceritakan keseruan saya menjadi peserta diklat gelombang ke-30 Law Firm CLPK Cinta Lingkungan Pencari Keadilan. Mungkin teman-teman baru pertama kali nih mendengar terkait CLPK itu sendiri. Mungkin ada yang masih bingung nih, ini benar nggak ya atau enggak nih. Saya akan menceritakan pengalaman saya dan semoga ini menjadi bahan pertimbangan kamu untuk ikut di CLPK ini ya. Nah, jadi teman-teman, alasan saya mengikuti Law Firm CLPK ini adalah karena saya ingin menimba ilmu dari praktisi-praktisi hukum, dari para advokat dan para legal yang sudah lama berkecimpung dan tentunya memiliki pengalaman yang sangat luas ya. Nah, saya juga ingin menambah relasi saya dan juga ingin meningkatkan soft skill saya. Bagaimana sih meningkatkan ilmu pengetahuan saya dalam bidang hukum, mengingat saya nih sebagai fresh graduate tentu bingung nih harus ke arah mana dan bagaimana sih langkah memulai karir saya. Dan saya sudah mendapatkan ilmu yang banyak menjadi anggota peserta diklat gelombang ke-30 Law Firm CLPK. Teman-teman akan mempelajari banyak hal di Law Firm CLPK dan berdasarkan pengalaman saya belajar banyak hal. Contohnya adalah seperti etika komunikasi dan advokasi bagi seorang advokat dan paralegal. Yang ini kita sangat ketahui bersama bahwa ini sangat penting bagi dunia persidangan dan juga dunia paralegalan ya. Karena untuk komunikasi itu tidak hanya sebatas komunikasi ataupun yang mampu public speaking di depan umum saja, tapi memiliki taktiknya nih, bagaimana seorang advokat dan paralegal mampu menemukan dan menyerap informasi, padahal sebenarnya itu merupakan hal yang sulit untuk diceritakan oleh bagi klien kita. Jadi kita harus belajar nih bagaimana bisa menyerap informasi dengan metode yang tentunya tidak sembarang orang bisa menguasainya. Yang kedua, saya belajar bagaimana sih perspektif penegakan hukum dan HAM. Ini yang saya memiliki insight yang sangat unik. Karena sering sekali ataupun acap kali orang menyamaratakan suatu tindak pidana itu sebagai HAM, pelanggaran HAM. Padahal sebenarnya terdapat klasifikasi yang cukup berbeda antara HAM dan juga penegakan hukum itu sendiri ataupun pelanggaran hukum itu sendiri. Jadi tidak bisa sembarangan kita mengatakan setiap pelanggaran hukum adalah penyelewengan terhadap HAM itu sendiri. Malah sebenarnya itu merupakan suatu dua ranah yang berbeda. Yang ketiga, saya belajar bagaimana hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang walaupun secara teori kita sudah mengetahui dari awal sudah A, B, C dan secara runtut, dan kita sudah mengetahui badan hukum siapa, lembaga atau instansi apa sih yang berperan dalam bidang itu. Tetapi pada saat praktiknya kita sering kelabangkan nih, bagaimana sih prosesnya, siapa yang harus kita temui dan bagaimana prosesnya. Tentu saya belajar banyak di CLPK ini. Saya juga belajar bagaimana paralegal tuh dan juga peran ini dalam hal memberi bantuan hukum. Padahal sebenarnya kita sering berbicara paralegal hanya sekedar memberi advokasi dan edukasi sebelum ke ranah peradilan yang sesungguhnya. Nah, padahal sebenarnya paralegal itu berperan penting loh dalam memberikan bantuan hukum, dan kita harus mengenali batasan mana yang menjadi ruang lingkup dan juga hak kita. Dan itu saya banyak belajar di diklat ke gelombang 30 Law Firm CLPK ini. Yang terakhir, saya belajar tentang sifat dan dasar hukum dari pembuatan surat kuasa. Surat kuasa adalah hal yang paling pokok, paling fundamental yang harus dimiliki oleh seluruh penegakan hukum, terkhusus dari advokat. Walaupun kita menjabat sebagai seorang jaksa, seorang hakim, ternyata surat kuasa ini juga bisa loh menjadi bumerang bagi kita. Misalnya kita sudah memahami sifat-sifatnya, surat kuasa, strukturisasinya, sistematikanya, dan dasar-dasar hukumnya. Kita bisa menjadikan itu landasan bagi advokat lain apabila terdapat kekeliruan. Jadi sebenarnya surat kuasa ini sangat penting bagi seluruh aparat penegak hukum. Dan saya mendapatkan semuanya di peserta di gelombang ke-30. Nah, tidak hanya itu, kamu juga mendapatkan gelar ya, tentunya akan mampu meningkatkan soft skill kamu, yang akan mampu meningkatkan ya CV dan juga meningkatkan kredibilitas kamu dalam bidang hukum. Karena tidak hanya sebagai wujud cinta kita sebagai ilmu pengetahuan, gelar ini juga sebagai bukti bahwa kita juga memiliki antusias dan juga wujud kita telah meningkatkan kemampuan kita itu sendiri. Baik, itulah saja yang bisa saya sampaikan. Dan bagi kamu yang belum daftar untuk gelombang selanjutnya ataupun gelombang ini belum sempat mendaftar, jangan ragu dan juga jangan khawatir. Kamu bisa mendaftarkan di gelombang yang selanjutnya. Itu sebabnya tetap pantengin terus sosial medianya, dan juga jangan sampai lupa mendaftar ya. See you. Terima kasih.